Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Farsha Luna. Aku adalah mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika. Jadi, pada video kali ini aku ingin mempresentasikan tentang mata kuliah yang sedang aku ampu, yaitu pengolahan citra digital. Mau tahu tentang apa? Langsung aja ya. Konvolusi citra untuk mendapatkan ROI berwarna setelah proses segmentasi menggunakan metode Fuzzy Siemens, yaitu dari jurnal Resti, volume 7 nomor 2 2023 dengan tingkat Singinta 2 dengan autornya yaitu Khairul Anwar. Jadi langsung saja ya. Oke, untuk pendahuluan, segmentasi citra adalah proses memisahkan objek dari layar belakang dan merupakan langkah penting dalam pengolahan citra digital. Namun, tidak ada satu metode segmentasi yang dapat bekerja sempurna untuk semua gambar karena setiap citra memiliki perbedaan warna, pencahayaan, tekstur, serta noise. Pada gambar dengan background kompleks, misalnya, objek yang bercampur dengan daun, tanah, atau batang hasil segmentasi seringkali masih menyisakan bagian background yang tidak diinginkan. Karena itu, penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil segmentasi objek berwarna pada background rumit, khususnya buah tomat. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi segmentasi berbasis Fuzzy Siemens FCM dengan operasi konvolusi antara citra biner dan citra RGB untuk menghasilkan ROI warna yang lebih bersih dan akurat. Nah, untuk metode penelitian yang diusulkan untuk melakukan segmentasi otomatis pada gambar tomat dengan latar belakang kompleks dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, lokalisasi gambar, yang kedua, pemrosesan, dan 3, segmentasi. Setiap tahap memiliki beberapa proses seperti yang ditunjukkan pada gambar satu. Nah, gambar satu ini ya. Sebagian besar gambar diperoleh menggunakan kamera smartphone Galaxy A5 Plus dan sebagian lainnya diambil dari internet. Pengambilan gambar dilakukan di area terbuka pada pukul 11 siang dan seluruh gambar disimpan dalam format JPEG. Nah, lanjut aja ya. Yang pertama tuh lokalisasi gambar. Lokalisasi gambar itu dilakukan dengan cara crop secara manual dari kiri, atas ke kanan, ke bawah untuk mengambil bagian yang terisi objek tomat. Lalu yang kedua, pra-processing. Nah, proses ini bertujuan untuk mendapatkan bagian gambar yang fokus pada objek utama. Bagian ini disebut sebagai Region of Interest atau ROI. ROI memiliki berbagai ukuran seperti terlihat pada gambar yang kedua. Nah, ini gambar yang kedua ya, teman-teman. Gambar yang 2A dan 2C menunjukkan ukuran asli, sedangkan gambar 2B dan 2D menunjukkan hasil resize. Jadi ini proses ROI ya. Lalu, selanjutnya, pada proses segmentasi, gradasi warna sering menurunkan kualitas hasil. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menggunakan Gaussian filter untuk menghaluskan tepi objek dan mengurangi noise serta gambar lebih siap diproses. Pada gambar ketiga, yaitu gambar yang ada di bawah ini, terlihat bahwa sebelum filtering terdapat noise pada ROI, dan setelah diberi Gaussian filter, noise tersebut tampak berkurang. Jadi ini ya teman-teman, di gambar yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah segmentation. FCM adalah metode clustering di mana setiap pixel tidak langsung masuk ke satu cluster, tapi memiliki tingkat keanggotaan probabilitas pada setiap cluster. Ini bagus untuk gambar yang warnanya bertahap, gradien, seperti tomat dan background alami. Apa yang dilakukan FCM? FCM itu membagi pixel menjadi dua kelompok. Pertama, cluster 1, yaitu objek tomatnya, yang cluster 2, yaitu backgroundnya. Nah, teman-teman, inti dari seluruh proses segmentasi, yang pertama FCM menentukan pixel mana yang termasuk tomat, yang kedua morfologi memiliki mask biner dari noise, yang ketiga konvolusi menggabungkan mask dengan RGB untuk menghasilkan tomat berwarna yang bersih. Dengan cara ini, metode mampu memisahkan tomat dari background kompleks dengan akurasi yang tinggi. Lalu selanjutnya adalah image construction, adalah proses menyusun kembali komponen RF, GF, dan BF yang dihasilkan dari setiap konvolusi menjadi satu citra RGB utuh. Pada tahap ini, ketiga komponen tersebut digabungkan sehingga menghasilkan citra hasil segmentasi seperti yang terlihat pada gambar 5F. Jadi ini ya teman-teman, yang 5F, kinerja proses terkonstruksi gambar ditunjukkan pada gambar 5. Ini gambar 5, teman-teman. Nah, lalu hasil dan diskusinya apa sih? Nah,
Untuk dataset dan kategorinya, penelitian ini menggunakan 10 gambar tomat yang dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, 5 gambar background sederhana, figur 6A dan 6B, 6A dan 6B yang ini. Lalu yang kedua, ada 5 gambar background kompleks pada figur 6C, lalu semua gambar dalam bentuk format RGB. Terus perbandingan metodenya apa? Nah, dibandingkan dengan ground truth atau absolute truth thresholding, proposed method menunjukkan akurasi lebih tinggi dan hasil visual lebih bersih. Lalu akurasi segmentasi, OTSU 99,91%. Nah, OTSU itu yang ini ya, yang ketiga ini. Proposed method 99,93. Nah, proposed method ini lebih tinggi untuk akurasinya. Untuk kesimpulannya, OTSU itu memiliki akurasi tinggi, tapi proposed method memiliki akurasi sedikit yang lebih tinggi. Rata-rata OTSU itu 99,91%, sedangkan rata-rata proposed method itu 99,95%. Jadi bisa dilihat ya dari hasil ini, bahwa proposed method itu lebih akurat. Oke, segitu saja ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk pengolahan citra digital pada gambar tomat menggunakan metode OTSU, thresholding, dan metode grounding. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh ya diisi di kolom komentar, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.